Ibu, Bapak, dan Saudara. Setiap biku mempunyai 6 kewajiban yang harus kewajiban atau dengan kalimat yang lebih tepat perilaku yang amat baik yang harus ditunaikan kepada masyarakat. Tetapi dalam bahasa Indonesia lebih baik saya menggunakan kewajiban. Kewajiban biku yang pertama adalah mendorong umat Buddha untuk berbuat yang baik. Itu adalah kewajiban biku yang pertama, tidak perlu diminta. Kami mempunyai kewajiban mendorong umat Buddha bahkan masyarakat untuk berbuat baik. Kami sering terlibat dalam pertemuan antar umat beragama. Kami pun menganjurkan mereka untuk berbuat baik. Kewajiban yang kedua, mencegah umat Buddha, mencegah masyarakat untuk tidak berbuat jahat. Mencegah masyarakat dari kejahatan. Ini agak sulit. Yang pertama tidak sulit, mendorong orang, mendorong masyarakat untuk berbuat baik. Tetapi mencegah orang dari kejahatan, dari perilaku yang buruk, memberikan nasihat, menegur, jangan berbuat begitu, buruk itu tidak mudah. Kalau tidak hati-hati, orang yang ditegur itu bisa sakit hati. Kalau sakit hati nanti bikin kelompok sendiri, buat partai baru, hanya karena sakit hati. Menegur tidak mudah. Yang ketiga, para biku mempunyai kewajiban membantu umat Buddha sejauh tidak bertentangan dengan winaya, termasuk pendidikan, kesejahteraan di masyarakat, kebersihan, hidup hemat dan lain-lain dan lain-lain. Proyek-proyek kemanusiaan, bencana alam, para biku membantu masyarakat. Yang keempat, para biku mempunyai kewajiban mengajarkan Dhamma yang belum pernah didengar sebelumnya. Yang kelima, kalau umat Buddha mengerti Dhamma tetapi masih ragu-ragu, tidak jelas, tidak terang, para biku harus menjelaskan sampai terang dan jelas. Tidak boleh marah kalau ditanya, apalagi menolak. Yang keenam, para biku harus memberikan bimbingan agar setelah kematian, kalau ibu bapak dan saudara belum mampu mencapai kebebasan nibbana, bisa dilahirkan di alam-alam yang lebih baik. Jangan sampai dilahirkan di alam neraka, alam setan, alam raksasa, alam binatang, dan lain-lain. Tadi pagi sudah dijelaskan, yang menjamin ibu bapak dan saudara supaya tidak dilahirkan di alam apaya yang menyedihkan, yang 4 itu. Ini adalah kewajiban setiap biku, anggota sangga apapun, kepada umat Buddha, kepada masyarakat. Dan kalau saya menjelaskan sekarang, ini adalah waktu yang tepat. Pada saat
umat merayakan Katina, para biku mengingat kembali tugasnya, kewajibannya kepada masyarakat. Tetapi sebaliknya, umat juga mempunyai kewajiban kepada para biku, kepada sangga. Kalau kewajiban biku kepada umat ada 6, kewajiban umat kepada para biku hanya ada 5. Yang pertama, meskipun dalam pikiran, jangan memikirkan yang buruk-buruk terhadap para biku. Curiga. Yang kedua, kalau bertegur sapa, membicarakan para biku, bertegur sapa yang sopan. Berbicara kepada para biku seperti berbicara kepada pertapa, kepada guru. Tidak sama dengan berbicara kepada temannya. Bante, ntar kemana Bante? Siapa Bantenya ini? Ntar kemana Bante? Para biku adalah pertapa, para biku adalah guru-guru Anda. Berbicara yang sopan, dengan cinta kasih. Andai kata hanya memikirkan dengan cinta kasih, memikirkan yang baik-baik tentang para biku, jangan kemudian mengatakan, gundul-gundul itu mau kemana? Buruk amat. Batman kuning mau kemana? Batman kuning. Amat buruk. Kalau orang lain mengatakan begitu tidak apa. Tapi umat Buddha yang mengerti, yang berlindung kepada Triratna, jangan menggunakan kalimat itu. Kan tidak ada orang dengar Bante. Hati-hati. Dinding-dinding punya telinga, punya mata. Handphone punya telinga, punya mata. Saudara bicara di Medan, kami di Mendut bisa dengar. Dahulu ada Bante Kema Sarano yang tua. Sering anak-anak pada waktu itu mengatakan, gundul-gundul. Bante Kema tidak marah. Bante Kema mendekati anak-anak itu dan mengatakan, baru tahu kalau gundul. Anaknya kemudian diam, merasa bersalah. Kalau membantu para biku, kewajiban yang ketiga, membantulah dengan cinta kasih, bukan membantu dengan pamrih. Dengan ketulusan, benar-benar ingin membantu mereka-mereka yang bertapa sebagai samana, membersihkan hatinya, batinnya untuk mencapai kesucian. Pamrih apa yang saudara harapkan dari para biku? Kami tidak bisa memberikan apa-apa. Paling kalau Katina kasih benang itu. Berapa ratus kali ini? Ya lumayan sakit juga. Itu hanya ada di Kalimantan dan di Sumatera. Di Pulau Jawa umat Buddha tidak punya pamrih cari benang, tidak ada. Dan semoga di Jawa tidak meniru untuk mencari benang. Membantulah para biku dengan ketulusan, dengan cinta kasih, tanpa pamrih. Dengan tenaga.
Yang keempat, memberikan jatuh pajaya, kewajiban yang keempat. Jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan, karena para biku tidak mempunyai mata pencaharian. Sejak lebih dari 2600 tahun yang lalu, para biku hidup dari persembahan umat. 4 kebutuhan pokok diberikan oleh umat dan para biku hanya mengambil sesedikit mungkin. Kewajiban yang terakhir, yang kelima, kalau para biku datang ke rumah, diterima dengan baik, dibukakan pintu dan dipersilahkan duduk. Hanya itulah kewajiban umat kepada sangga, kepada para biku. 5 kewajiban.